Faslun. Syurutut tayammumi. Syurutut tayammumi. Syarat-syarat bertayamum. Asyaratun. Asyaratun, ada 10. Asyaratun, ada 10. An yakuna biturabin. An yakuna biturabin. 1. Bertayamum dengan debu. Bertayamum menggunakan debu. Wa an yakuna at-turabu tahiran. Wa an yakuna at-turabu tahiran. Debu yang digunakan adalah debu yang suci. Simpelnya menggunakan debu yang suci. Wa an la yakuna mustakmalan. Wa an la yakuna mustakmalan. 3. Debunya bukan debu mustakmal. 3. Bukan merupakan debu mustakmal. Wa an la yukhalitahu. Wa an la yukhalitahu. Daqiqun wa nahwuhu. Daqiqun wa nahwuhu. 4. An la yukhalitahu, debunya tidak bercampur. Debunya tidak bercampur. Daqiqun dengan tepung. Wa nahwuhu atau selain tepung. Wa an yaksidahu. Wa an yaksidahu. 5. Punya maksud bertayamum dengan debu tersebut. Wa an yaksidahu, yang kelima, punya maksud bersuci dengan debu tersebut. Wa an yamsaha. Wa an yamsaha wajhahu. Wajhahu. Wa yadaihi. Wa yadaihi bidor bataini.
bidor bataini. Yang keenam, mengusap wajah dan kedua tangan dengan dua kepulan tepukan. Nah, wa an yuzila an najasata awalan. Yang ketujuh, menghilangkan najis terlebih dahulu. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Wa an yajtahida fil kiblati qablahu. 8, berijtihad menghadap kiblat sebelum tayamum. Berijtihad menghadap kiblat bertayamum. Wa an yakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti. 9, tayamum dilakukan setelah masuknya waktu sholat fardu. Tayamum dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Wa an yatayammama likulli fardin. 10, tayamum dilakukan untuk setiap sholat fardu. Untuk setiap sholat fardu. Titik. Nah, ini syarat tayamum ada 10. 1, jelas ayakuna biturobin. Yang namanya tayamum pakai debu. Tuh di syarah ada tuh. Ay khalisin bijami'i anwa'ihi. Debu yang benar-benar murni, bijami'i anwa'ihi, apapun itu jenis debunya. Hatta ma yudawa bihi, sekalipun menggunakan debu yang biasa dipakai buat ngobatin. Jadi debu apapun nih,
Karena bahasanya wa ayyakuna biturobin menggunakan debu, berarti debu apapun diperbolehkan. Nanti nyambungnya di syarat yang kedua, ayyakuna at-turabu tohiron, debunya itu beneran suci, bukan debu yang menempel pada kotoran. Kalau ada kotoran mengering, kemungkinan ada debunya dong, ya. Dan nggak bisa debu yang menempel pada kotoran tersebut digunakan untuk bertayamum. Cuman di syarah unik, katanya sekalipun ada debu yang menempel pada tubuh anjing, kalau memang hanya ada debu pada anjing tersebut, boleh digunakan debunya. Dalam keadaan darurat. Ada kedaruratan di dalam kedaruratan. Tayamum darurat karena nggak ada air. Menggunakan debu yang darurat karena debunya cuma ada pada tubuh anjing, katanya boleh. Cuman ada tapinya. Ini pengkiasan doang. Kenapa debu digunakan sebagai pengganti air dalam bersuci? Karena debu dimanapun ada. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya, Bang Haji gimana kalau misalnya saya tayamum ketika naik pesawat pakai debu yang ada di kursi? Kan di kursi depan tuh. Jadi misalkan saya ada di barisan kedua, bangku kedua, debu yang ada pada kursi depan saya pakai buat tayamum, boleh apa kagak? Nggak usah ditanya lagi begitu, karena udah mencukupi syarat. Satu, pakai debu. Dua, debunya suci. Dan kenapa harus menggunakan debu sebagai pengganti air? Karena debu ada di mana-mana gitu. Tapi kalau nggak mau karena ragu, ya udah nggak usah tayamum. Nanti aja pakai sholat yang pakai toharoh yang lain kalau udah turun dari pesawat. Kalau mau sholat di pesawat, pakai sholatnya lihurmatil wakti, karena untuk menghormati masuknya waktu sholat. Selesai urusan, nggak usah ribet-ribet, ya. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna mustakmalan, dan debunya bukan debu mustakmal. Tuh, nggak boleh pakai debu mustakmal. Kalau misalnya udah pakai debu yang entuh, nggak boleh pakai debu entuh lagi. Ini nyambungnya pakai yang nomor 10 sebenarnya ntar nih. Karena yang namanya debu, mohon maaf, kayaknya nggak ada yang mustakmal kayaknya. Karena dia udah langsung menempel. Ya, nggak mungkin kita habis tayamum, debunya kita usap-usapin lagi gitu. Nah, tapi di syarah ada nih, lau tayammama wahidun au jama'atun marrotin kasiratan. Seandainya ada seseorang atau banyak orang yang bertayamum berkali-kali, min turobin yasirin, dari debu yang sedikit, finahwi khirqatin, seperti debu yang ada pada sobekan baju, jaza, maka diperbolehkan bertayamum menggunakan debu yang sedikit tetapi dipakai dengan orang yang banyak. Misal debunya cuma ada semeja ini, semua jamaah yang ada di majelis ini bertayamum menggunakan debu yang ada di sini. Sekalipun debunya secara zohir mata udah habis kepake sama satu orang, maka orang selanjutnya masih boleh bertayamum menggunakan debu yang ada di meja ini. Boleh. Kenapa begitu? Dikiaskan seperti orang yang berwudu menggunakan air dengan keran yang sama. Kiasnya begitu. Anggap aja di keran itu, satu keran airnya ngocor terus, dipakai wudu buat 10 orang, airnya sama, sumbernya sama, kerannya sama, dipakai terus-terusan, boleh. Begitupun dengan tayamum, tempatnya sama, orangnya sama, tata cara tayamumnya sama, digunakan bersama-sama, boleh. Katanya begitu.
Itu bukan jatuh mustakmal, karena memang ketersediaan debunya segitu doang, maka diperbolehkan. Kemudian alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu, debunya tidak bercampur dengan tepung atau selain tepung. Kaza'faronin, seperti bercampur dengan minyak za'faron, wanurotin, atau bercampur dengan kapur. Minal mukhalatati wa in qalla dalikal khalitu, dari percampuran tersebut meskipun tercampurnya hanya sedikit. Liman ihi usulat turobi, karena bisa mencegah sampainya debu li'udwin, kepada anggota tubuh yang untuk ditayamumi. Jadi ini benar-benar murni debu, kagak kecampur sama tepung. Tepung bukan debu ya? Bukan ya? Jadi tepung bukan debu. Nggak lucu kalau kita mau sholat pada cemong sama tepung, nggak bisa tuh. Atau pakai kapur. Kapur bukan kapur tulis yang batangan, kapurnya udah dijadiin debu, kemudian dipakai buat tayamum, nggak bisa kayak gitu. Itu kapur, zatiahnya kapur, bukan debu, maka tidak dibolehkan. Debu yang bercampur dengan debu kapur nggak boleh dipakai untuk tayamum, karena udah nggak kholis lagi, udah nggak murni lagi. Karena syarat yang pertama ayakuna biturobin khalisin, di syarahnya tuh khalisin, yang murni, benar-benar debu doang, nggak boleh bercampur. Atau bercampur dengan za'faron, minyak za'faron. Za'faron itu minyak wewangian. Nah bercampur kayak gitu nggak boleh tuh, nggak bisa. Biar wangi berapa nggak boleh. Dia benar-benar kudu murni debu. Debunya datang dari mana ya terserah, pokoknya debu aja gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bertayamum menggunakan debu yang tidak diam di tempat tetapi bertebaran? Ya, satu qaul mengatakan diperbolehkan. Jadi kalau misalnya ada angin yang secara kasat mata kita lihat itu berdebu, kemudian debu yang lagi berterbangan itu kita pakai buat bertayamum, diperbolehkan menurut satu qaul. Karena nanti pada pembahasan furudut tayamumi, arkanut tayamumi, rukun-rukun tayamum, debu tersebut harus dipukul dulu. Jadi kalau misalnya terbang bagaimana mukulnya, maksudnya begitu. Tapi itu diperbolehkan menurut satu pendapat. Debu yang berterbangan, bertebaran diperbolehkan untuk bertayamum. Kalau memang udah nggak ada tempat lagi, ya udah ada angin, kira-kira kelihatan ada debunya, kita pakai tayamum, boleh. Dan itu bukan bercampur bahasanya, karena itu terbawa oleh angin, bukan tercampur oleh angin. Beda, tertiup dengan tercampur jauh beda. Itu tertiup sama angin. Kemudian wa ayaksidahu, yang kelima itu punya maksud, punya tujuan bertayamum dengan debu yang pengen kita pakai buat tayamum. Jadi ini kalau udah ada satu debu, kita niatin buat bertayamum, ya udah fokusnya ke sini. Bukan berarti nanti debu di sini ketiup angin terus kita geser, nggak boleh kayak begitu. Terusin aja. Meskipun debunya tertiup oleh angin, kalau kita tujuannya udah di meja ini untuk bertayamum, pakai di sini. Karena yang namanya angin akan selalu ada. Ya bagaimana ceritanya kalau nggak ada angin? Akan selalu ada. Debunya tertiup nggak masalah. Yang penting kita udah punya maksud, udah punya qasdu ini. Nggak boleh muter-muter ngejar debu, nggak boleh kayak gitu. Yang keenam, wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidorbataini, mengusap wajah dan kedua tangannya dengan dua kepalan, dua pukulan, dua hentakan, dua hempakan.
Ini ntar sebenarnya ada di furudu tayamumi di pasal selanjutnya. Jadi pukul-pukul dulu. Pernah praktek tayamum waktu SD. Tuh SD kelas 4 saya ingat banget. Ada praktek tayamum. Modelnya begitu. Kupul-kupulin dulu 2 kali. Nah, nanti dari wajah terus ke tangan nyambung lagi. Nggak ada yang namanya debu itu kumur-kumur. Awas. Dia nggak ada. Pokoknya cuman muka, tangan, selesai urusan. Kaki nggak usah, kuping, hidung, bagaimana ceritanya? Ntar di depan ada ketemu. Selanjutnya wa ayyuzilan najasata awalan, sebelum bertayamum hilangkan dulu najis yang ada pada tubuh. Ini musonib seenaknya sih ya kalau ngarang kitab, harusnya ini ditaruhnya yang ketiga nih. Habis disyaratin pakai debu, kedua disyaratin debunya suci, ketiga ilangin dulu najisnya, kan enaknya gitu ya. Ya cuma musonib orang pintar, suka-suka beliau lah. Ini yang keberapa berarti nih? Yang ketujuh, ayyuzilan najasata awalan, sebelum bertayamum itu hilangkan dulu najis yang ada di anggota tubuh. Lihat di syarahnya, fayushtaratu alal mutayammimi, maka disyaratkan terhadap orang yang hendak bertayamum takdimu izalatin najasati ghairil ma'fuwi anha, untuk terlebih dahulu menghilangkan najis yang tidak termaafkan dari anggota tubuhnya, walau an badanihi, sekalipun najis tersebut nempel pada badannya, wa an ghairi a'dha'it tayamumi, dan dari anggota selain anggota tayamum, min farjin, seperti dari kemaluan, la an saubihi wa makanihi bi khilafi fil wudu'i, bukan membersihkan najis yang menempel pada baju ataupun tempat untuk sholat, karena berbeda dengan syarat wudu. Jadi kalau misalnya mau tayamum, ngebersihin najisnya beda sama kita mau wudu. Kalau pakaian tertempel najis bisa diilangin sama wudu, atau nempel di badan tinggal gesek-gesek, misalkan sebelum wudu nginjek tai ayam, tinggal dicuci selesai urusan. Kalau tayamum nggak bisa begitu, karena tayamum itu tidak seperti air yang bisa mengalirkan dan menghilangkan najis. Kalau kita nginjek kotoran ayam dipakain debu, bukannya hilang malah makin nempel, bahkan debunya ikut nempel sama kotoran. Maka sebelum tayamum wajib membersihkan diri dulu. Semua najis yang ada di anggota tubuh harus dihilangkan, najis yang ada di pakaian harus dihilangkan, najis yang ada di tempat yang dipakai untuk sholat pun harus dihilangkan. Bagaimana cara ngilanginnya? Terserah. Kalau najis nempel di anggota tubuh, nginjek tai ayam, bersihin dulu. Nggak ada air, pakai apaan? Debu, tanah, campur-campur. Yang penting tidak lagi menempel pada anggota tubuh. Di pakaian, ganti pakaiannya. Nggak boleh pakai baju itu, kecuali kalau ada air bisa dibersihin. Nah, jadi kalau tayamum kudu benar-benar bersih dari berbagai macam najis. Tayamum lebih ketat daripada wudu, nggak boleh. Yang kedelapan, ayyajtahida fil kiblati qoblahu, punya ijtihad, punya keyakinan menghadap kiblat sebelum melaksanakan tayamum. Tapi lihat di syarah lagi, qala asyarqawiyu hadza dhaifun. Menurut Imam Asyarqawi, syarat yang ke-8 ini dhaif, lemah. Padahal syarat yang ke-8 ini adalah qaulnya Ibnu Hajar fil Minhajul Qawim, pendapatnya Imam Ibnu Hajar dalam kitab Minhajul Qawim.
sekelas Ibnu Hajar dibantah oleh Imam Asy-Syarqawi. Sekelas Ibnu Hajar. Ibnu Hajarnya Al-Haytami lagi. Ibnu Hajar kan ada dua, ada Haytami, ada Asqalani. Asqalani yang jago hadis, Haytami yang jago fikih. Orang kalau udah jago hadis pasti jago fikih, karena fikih bersumber dari hadis. Orang kalau udah jago fikih udah pasti jago hadis. Jadi mau Ibnu Hajar Asqalani kek, dua-duanya sama-sama jager. Cuman Imam Haytami lebih fokus kepada fikih, Ibnu Hajar Asqalani lebih fokus pada hadis, itu doang bedanya. Nah ini pendapatnya Ibnu Hajar Haytami dibantah Imam Asy-Syarqawi. Kenapa? Nggak ada yang namanya syarat ketika bersuci itu menghadap kiblat. Disunahkan iya, tapi kalau dijadiin syarat tidak. Kata Imam Syarqawi, bukan kata saya. Karena Imam Syarqawi yang ngebantah, dan saya agak setuju kepada Imam Syarqawi. Ya bagaimana ceritanya kalau debunya ada di sini, kiblatnya ada di sana, bagaimana? Kita kudu muter-muter kan? Enggak juga, ya. Sedangkan misalkan mentok cuman di situ doang, nggak bisa balik badan untuk menghadap kiblat, mau bagaimana? Jadi menurut Imam Syarqawi, syarat ke-8 bertayamum harus menghadap kiblat itu dhaif, pendapatnya lemah. Kemudian yang ke-9, ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum dilakukan kalau udah masuk waktu sholat. Nih ya, ini jelas nggak jelas sebenarnya. Kalau zuhur jam 12, dari jam 6 pagi sampai masuknya waktu zuhur nggak ada air, datang azan. Yang wajib bertayamum itu adalah orang yang hendak menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Muazzinnya beserta imamnya atau jamaah yang mau ikut, silahkan. Bagi orang yang ingin menunggu datangnya air, diperbolehkan kalau dia memang yakin setelah waktu zuhur tiba keluar air, boleh nggak tayamum. Misal jam 12 teng azan zuhur, saya punya keyakinan ntar jam 1 nih pam nyalah lagi nih, ini air keluar lagi nih, maka saya menunda sholat demi berwudu, diperbolehkan. Diperbolehkan dalam kasus fikih. Kita nggak bicara tasawuf. Kalau bicara tasawuf nggak boleh. Kenapa? Ntar lu keburu mati belum sholat. Itu kalau bicara tasawuf dah. Ini bicara fikih dulu. Kalau bicara fikih boleh kayak begitu, asal yakin nyawanya masih selamat, airnya bakal keluar jam 1, maka berwudu baru mendirikan sholat. Boleh kayak gitu, boleh. Kalau orang yang jam 12-nya udah tayamum, udah sholat johor, jam 1 keluar air, mau ngulang sholat lagi boleh, enggak diulang pun enggak apa-apa. Jelas? Ya, mau ngulang boleh, enggak diulang enggak apa-apa. Udah gugur kewajibannya. Mana yang lebih bagus? Ya udah pakai aja tayamum. Kalau emang ragu airnya bakal keluar jam 1, jam 2. Atau pada dukhulil waktunya begini, zuhur ditungguin, oh udah azan, udah jam 1, jam 2 air nggak keluar-keluar, 5 menit lagi mau asar, baru tayamum. 5 menit lagi mau azan asar, air tetap nggak keluar, belum sholat johor, baru dia tayamum, baru dia sholat. Nggak salah tapi konyol, ngerti maksudnya ya? Nggak salah tapi konyol. Nggak salahnya mungkin dia yakin air bakal keluar. Konyolnya kenapa harus menunggu sampai 5 menit sebelum masuknya waktu asar? Kalau mau nunda sholat nunggu air, nggak boleh selalai itu, tidak boleh. Tayamum aja dulu. Kalau ngerasa ragu ketika sholat karena menggunakan tayamum, air keluar, ulang aja lagi sholatnya. Anggap aja sholat yang pakai tayamum lihurmatil waktu, selesai urusan. Ya, jadi jangan konyol, karena tayamum ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, rukhsah.
Air kagak ada, lu pengen sholat, ya udah pakai tayamum. Kan Allah baik. Jangankan yang sholat tepat waktu, orang musafir aja masih Allah kasih keringanan buat kosor, buat jamak. Puasa diperbolehkan batal. Kan Allah Maha Rahman Maha Rahim. Nah, gunakan fasilitas keruhsohan yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Pakai. Punya tangan, punya kaki, pakai. Ya buat ngaji, buat apa, begitu. Allah udah kasih rukhsah nih. Nggak ada air, tayamum. Lagi dalam perjalanan, sholatnya di jamak, boleh dikosor, boleh nggak puasa. Lagi sakit, boleh nggak puasa. Lagi sakit, boleh nggak puasa. Bahkan orang sakit yang kemarin kita bahas masalah tayamum, ada air, tapi karena dikhawatirkan kalau dia berwudu penyakitnya makin parah, boleh tayamum. Padahal air melimpah, tapi karena dikhawatirkan kena air penyakitnya makin bertambah, boleh tayamum. Kayak cacar katanya nggak boleh kena air tuh, katanya ya. Cacar kalau kena air malah makin nambah katanya, tapi saya nggak tahu. Dengar-dengar gitu. Herpes ya. Herpes kalau kena angin. Tuh, ya kayak gitu-gitu kan keruhsohan dari Allah. Boleh kayak gitu. Allah udah kasih keringanan. Terakhir, wa an yatayammama likulli fardin. Tayamum itu berlaku hanya untuk satu waktu sholat fardu. Beda sama wudu. Kalau saya udah wudu di maghrib, kemudian azan isya, wudu saya belum batal, langsung saya sholat isya, itu boleh. Jadi sholat isya pakai wudunya maghrib boleh. Sholat asar pakai wudunya zuhur boleh. Bahkan kalau misalnya nggak batal-batal, zuhur, asar, maghrib, isya menggunakan satu wudu boleh. Tapi kalau tayamum nggak bisa kayak gitu. Likulli fardin, tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Saya sholat maghrib, air masih belum ada, masuk waktu isya, saya ngerasa belum kentut, belum nyentuh kemaluan, belum bersentuhan dengan istri, saya ngerasa tidak ada hal yang membatalkan tayamum, sehingga saya sholat isya pakai tayamum maghrib. Nggak boleh. Laksanakan dua sholat fardu kasolataini seperti dua sholat wajib, au tawafaini atau melakukan dua tawaf. Alasannya apa nggak boleh tayamum digunakan untuk dua waktu dengan satu tayamum? Li'annahu toharatun daruratun. Karena tayamum adalah toharoh yang digunakan untuk keadaan darurat. Fayuqad daru biqadriha, maka diperkirakan ukuran daruratnya. Siapa tahu ketika sholat zuhur tayamum, pas asar udah ada air, ngapain pakai tayamum lagi? Garis besarnya adalah fayuqad daru biqadriha, diperkirakan ukuran kedaruratannya itu seperti apa. Jadi kata Allah boleh pakai debu, tapi kalau udah ada air tinggalin debunya, pakai airnya lagi gitu ya. Jadi Allah udah ngasih kegampangan, gunakan fasilitas itu. Saya sering nemuin kasus gini, ini di luar tayamum nih, kasus waktu sholat jamak. Jadi emang ya salah nggak salah tapi konyol. Kenapa kagak di jamak lah? Kan ini masih ada waktu, ada masjid. Tapi kan ente musafir. Ya iya emang musafir. Tapi kalau misalnya ada masjid, waktunya belum habis buat sholat, sholat aja nggak usah di jamak. Bener apa enggak tuh yang kayak begitu? Jadi saya lagi musafir nih, perjalanan dari Jakarta ke Pemalang, itu kan udah musafir kan, lebih dari 90 kilo. Saya menjama sholat zuhur dan asar. Saya istirahat zuhur, ya saya sholat zuhur sama asar, asarnya saya takdim. Jam 5 sore saya istirahat lagi. Nah nih orang malah sholat lagi. Ente sholat apaan? Sholat asar. Bukannya tadi udah dijama? Iya tadi sholat johor. Karena sekarang ada masjid lagi, saya bisa sholat asar, waktunya belum habis, saya sholat asar. Bener gak yang kayak gitu?
Jadi dia nggak jamak nih, dia sholat johor, saya jamak. Dia sholat johor aja, karena tadi di rest area saya sholat johor dan saya mentakdim asar kepada zohor. Jam 5 sore saya istirahat lagi. Yang tadi cuma sholat johor, dia akhirnya sholat asar di jam 5 sore. Saya udah gak sholat karena udah asar tadi ditakdim. Alasan dia, sekarang zamannya bukan kayak zaman Rasul. Bisa istirahat di mana aja, bisa sholat di mana aja. Boleh nggak tuh kayak begitu? Bagi saya konyol. Karena Rasul pun bisa aja sholat dimanapun. Ya bisa dong. Kalau Rasul mau bisa-bisa aja. Tapi Rasul mempraktekkan untuk menjamak sholat dari Mekah ke Madinah karena Rasul pengen ngasih keringanan nih. Nanti kalau misalnya lagi ada kesulitan, ya udah sholatnya diruksoin aja, jamak takdim ke, jamak qosor ke, terserah. Kan maksud Rasul begitu. Kalau Rasul pengen, ya udah suka-suka Rasul. Istirahat dulu, sholat dulu, jalan lagi. Udah masuk waktu sholat nih, istirahat dulu, sholat dulu, bisa aja. Tapi Rasul ngasih keringanan, Rasul mencontohkan. Sekarang kita udah dikasih keringanan, ya udah gunakan. Nah, sekarang itu yang konyolnya, dikasih kegampangan malah ngegampang-gampangin, dikasih kemudahan malah dimudah-mudahin. Itu yang nggak boleh, ya. Kita udah dikasih keringanan, gunakan fasilitas keringanan itu dari Allah. Itu sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Dah itu aja, ya. Itu syarat tayamum. Nanti tata caranya kaifiyah tayamum ada pada pasal furudut tayamumi khamsatun. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marju. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyati wa qarabatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya mudabbiru dabbir wa ya muyassiru yassir wa ya musahhilu sahil. Sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hawaijana wa saddid duyunana wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim masyru'atana wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kulla syai'in a'taitana ya akramal akramin. Allahumma ij'al fi qalbina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi imamina nura wa fi khalfina nura wa fi fawqina nura wa fi tahtina nura wa fi yaminina nura wa fi yasarina nura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan kasiran wa rizqan mubarakan. Allahumma